Sinteyong full senyum Elkan Bagot cetak gol dan bawa Gillingham FC di Piala FA. Pratama Arhan bandingkan kualitas lapangan di Bali dengan Jepang. Media Vietnam ledek Sinteyong bakal pusing di laga awal Piala AFF 2022. Timnas ekstra waspada, Jepang beri ancaman usai tersingkir dari Piala Dunia. Ketua Umum PSSI berikan tips rahasia agar pemain timnas bisa lebih gacor. Elkan Bagot turut berperan membantu Gillingham FC lolos ke putaran ketiga Piala FA 2022-2023 seusai mengandaskan Dagenham and Redbridge Jumat 9 Desember 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Elkan Bagot menyumbangkan 1 gol untuk kemenangan 3-2 Gillingham FC dalam laga yang dimainkan di Pressfield Stadium tersebut. Bagot sejatinya sempat mengalami cedera di bagian kepala ketika timnya dikalahkan Salford City 0-3 Sabtu 3 Desember 2022. Namun rupanya cedera Bagot tidak terlalu parah, sehingga dirinya dapat bermain penuh melawan Dagenham and Redbridge. Penampilan pemain timnas Indonesia Elkan Bagot lagi-lagi menjadi sorotan. Kali ini giliran akun resmi Piala FA mengakui kehebatan pemain timnas Indonesia tersebut. Aksi Elkan Bagot di atas lapangan pada pertandingan ini mencuri perhatian dari akun resmi Piala FA, yakni @Emirates FA Cup. Mereka menyebut kalau bek timnas Indonesia menjadi ancaman di udara yang berbahaya bagi lawan. Elkan Bagot adalah ancaman udara yang serius. Sundulan fantastik dari pemain Gillingham FC yang dipinjam dari Ipswich Town. Cuit akun tersebut Jumat 9 Desember 2022. Elkan Bagot mulai bimbang usai membawa timnya Gillingham FC lolos ke fase berikutnya di Piala FA 2022-2023. Pasalnya ia akan membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022 nantinya. Sebelumnya, ia bisa diikut-sertakan di ajang Piala AFF 2022 pada semifinal nantinya. Sementara itu, jadwal pertandingan Gillingham FC versus Leicester City di babak ketiga Piala FA dijadwalkan berlangsung pada 7 Januari 2023 di Stadion Pressfield. Jadwal tersebut bentrok dengan leg 1 semifinal Piala AFF 2022 yang direncanakan berlangsung 6 dan 7 Januari mendatang. Dalam TC perdananya, Witan mengaku kepanasan dengan cuaca di Bali. Ia belum biasa lagi dengan cuaca panas karena sebelumnya di Slova dengan musim dingin. Kini setelah mengikuti latihan taktik dari Sinteyong, Witan juga fokus untuk adaptasi cuaca di Bali. Saya harus menyesuaikan kembali karena kan beda cuacanya lagi. Di Eropa sudah musim dingin, sedangkan di Bali panas banget. Tapi ya mau enggak mau harus kerja keras lagi, kata Witan Sulaiman dalam keterangan yang diterima Suara.com Kamis 8 Desember 2022. Winger AS Rensin Witan Sulaiman menyebut bahwa timnas Indonesia memiliki skuad yang mentereng. Untuk itu, Witan Sulaiman yakin bahwa timnas Indonesia dapat meraih juara Piala AFF 2022. Sebut saja ada Nadeo Argawinata, Egy Maulana Fikri, Pratama Arhan, Mark Locke, Jordi Amat dan Sandy Walsh. Dan semua bekerja keras dan semoga bisa juara di Piala AFF 2022 kali ini, kata ex pemain FK Senika tersebut. Direktur Teknik PSSI Indra Safri dan ketiga pelatih timnas Indonesia membahas kurikulum Villanesia. 3 nama yang hadir yakni Luis Milla, Sinteyong, pelatih timnas Indonesia, Rudi Eka pelatih timnas wanita Indonesia, dan Bima Sakti pelatih timnas U17 Indonesia. Mereka membahas kurikulum filosofi sepak bola Indonesia atau Villanesia untuk landasan sepak bola di Indonesia. Kurikulum Villanesia dibentuk pada tahun 2017 oleh pelatih timnas Indonesia saat itu yakni Luis Milla dan juga Danur Windo yang menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI. Sebelumnya, Direktur Teknik PSSI Indra Safri menjelaskan jika kurikulum Villanesia akan mendapatkan perubahan. Rencana ini disampaikan saat memberikan sambutan pada acara Badan Liga Sepak Bola Pelajar Indonesia di kawasan Blok M, Jakarta Selatan Sabtu 15 Oktober 2022. Evaluasi akan terus dilakukan karena kurikulum ini bersifat dinamis, tentu saja demi mengikuti perkembangan dunia sepak bola. Indra Safri menjelaskan jika akan mengundang sejumlah sosok yang berperan dalam sepak bola Indonesia. Kami undang Sinteyong, Luis Milla, Thomas Doll, dan semua, kata Indra Safri. Punggawa timnas Indonesia Pratama Arhan membandingkan kualitas lapangan di Bali dengan Jepang saat jalani pemusatan latihan atau TC. Menurut saya sudah sangat baik, karena di Jepang juga memang training center sudah seperti ini. Lapangan banyak dan rumputnya bagus, kata Arhan dilansir laman resmi Bali United.
Ia juga mendoakan untuk timnas Indonesia di Piala AFF 2022 nantinya. Ex-pemain PSIS Semarang ini bermimpi timnas Indonesia bisa menjadi juara di Piala AFF 2022. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Kamboja di laga pembuka Piala AFF 2022 pada Jumat 23 Desember 2022. Lalu 3 hari setelahnya melawan Brunei Darussalam. The Tau 247 menyebut Sinteyong bakal pusing memikirkan lini pertahanan. Hal ini karena timnas Indonesia tak diperkuat oleh 2 pemain abroad mereka, yakni Sandy Walsh dan juga Elkan Bagot, yang sama-sama berposisi sebagai bek. Karena itu dalam 1 atau 2 pertandingan pertama di Piala AFF, pelatih Sinteyong akan pusing dengan lini pertahanan. Tulis The Tau 247 dikutip Kamis 8 Desember 2022. Sinteyong ternyata meminta pecinta sepak bola tanah air untuk memenuhi tribun penonton Stadion Utama Gelora Bung Karno, yakni pada saat timnas berlaga. Permintaan tersebut ia sampaikan melalui unggahan akun Instagram pribadinya @sinteyong7777. Kami sedang mempersiapkan AFF Mitsubishi Cup, kali ini dengan target juara, dan pertandingan kandang akan diadakan di Stadion GBK Jakarta. Sangatlah penting kita menjadi satu untuk juara, tulis Sinteyong di akun Instagramnya @sinteyong7777. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong mengatakan tidak akan menambah pemain baru untuk Piala AFF 2022. Diakui pelatih 52 tahun itu, tim merah putih sudah cukup mumpuni. Sebagai persiapan menghadapi Piala AFF 2022, Sinteyong memanggil 28 pemain, dari mulai pemain yang berkarir di luar negeri hingga pemain naturalisasi. Sampai saat ini belum ada. Saat ini dengan pemain yang sudah ada di sini saja kami mempersiapkan tim, kata Sinteyong dalam keterangan yang diterima Suara.com Kamis 8 Desember 2022. Keberhasilan Maroko membuat kejutan di Piala Dunia 2022 ini membuat banyak pihak yang berkaitan dengan negara tersebut bangga. Salah satunya adalah winger Almere City, yakni Elias Al-Haf. Usut punya usut, Al-Haf sendiri ternyata tak hanya pemain berdarah Maroko saja, melainkan juga punya darah Indonesia di tubuhnya. Lebih lanjut, akun @footballtalenesia itu mengungkapkan bahwa Al-Haf berharap Indonesia bisa mengikuti jejak Maroko yang sukses di Piala Dunia 2022 ini berkat pemain keturunan. Dalam kunjungan di TC Timnas Indonesia di Pantai Purnama Gianyar, Bali, Ketua Umum PSSI menanyakan satu persatu tim jagoan Piala Dunia 2022. Kira-kira para pemain timnas menjagokan siapa sih? Mari kita tanya satu-satu, tulis Ketua Muhammad Iriawan di postingan Instagramnya @muhammadiriawan84. Rata-rata pemain timnas memilih Argentina. Tetapi ketika Sadil Ramdhani ditanya siapa jagoannya, Sadil memilih Pak Ketua PSSI Muhammad Iriawan. Ketika ada bapak besar di sini, timnas Indonesia menghampiri kedamaian. Amin, ucap Sadil Ramdhani. Sinteyong ternyata sudah mulai mengintip kekuatan calon lawan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Padahal, pelatih yang kerap disapa STY ini tengah mempersiapkan ajang akbar se-Asia Tenggara, yakni Piala AFF 2022. Namun ternyata, STY sendiri sudah menatap lebih ke depan, yakni mempersiapkan Piala Asia 2023. Dirinya sudah mulai menganalisa calon lawan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Hal ini diketahui melalui unggahan akun Instagram Ketua PSSI Muhammad Iriawan @muhammadiriawan84. Timnas Indonesia sendiri akan berpartisipasi dalam Piala Asia 2023. Ini menjadi buka puasa timnas Indonesia setelah 15 tahun absen dari ajang ini. Jepang mampu memberikan penampilan yang mengejutkan di Piala Dunia 2022 Qatar. Ia berhasil membuat Spanyol dan Jerman tunduk. Sayangnya, Jepang harus mengakui kekalahan atas Kroasia lewat adu penalti. Dalam sebuah konferensi pers, Kapten Jepang Maya Yoshida menegaskan bahwa timnas Jepang akan mengalihkan fokus ke Piala Asia 2023. Kami tidak akan berhenti di sini. Kami memiliki tujuan menjadi yang terbaik di Asia, ujar Yoshida dilansir dari News Race Time. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan memberikan tips rahasia agar para pemain timnas Indonesia bisa lebih gacor. Hal ini diungkapkan dalam sebuah unggahan akun Instagram pribadinya @muhammadiriawan84. Ia pun bercerita melalui caption dari unggahan tersebut, kalau kebiasaan ini bisa menjaga kekuatan tubuh dan juga mencegah kram. Sejak saya masih di pendidikan kepolisian dulu, saya selalu disarankan oleh pelatih untuk rutin mengkonsumsi buah pisang. Selain rasanya enak, pisang juga kaya akan protein, serat, potasium, vitamin C, magnesium, kalium, dan lain-lain, tulis Iwan Bule.
Kompetisi Liga 2 Indonesia musim 2022-2023 bakal kembali bergulir pada Januari 2023. Kondisi tersebut dinilai oleh pelatih Persipura Jayapura Ricky Nelson ideal untuk timnya. Saya kira sangat ideal bagi kami. Liga kembali bergulir setelah Natal dan Tahun Baru. Informasi yang kami dapat akan bergulir 9 Januari dengan sistem home away, kata Ricky Nelson. Menurut Ricky, dengan Liga 2 bergulir awal tahun depan semua pemain akan lebih fokus karena agenda keagamaan sudah selesai dilakukan. Sebelumnya klub-klub Liga 2 sudah memainkan 5-7 pertandingan sejak kompetisi ini digelar mulai 28 Agustus lalu. Namun sama seperti BRI Liga 1, Liga 2 pun harus dihentikan sementara sejak Oktober 2022 akibat tragedi Kanjuruhan. Implementasinya sama seperti BRI Liga 1. Kami harus melakukan verifikasi stadion dahulu yang akan dilakukan di 28 stadion, kata Ferry Paulus kepada wartawan Kamis 8 Desember 2022. Iya, bulan ini, setelah 15 Desember, yang pasti bulan ini harus selesai untuk putaran pertama Liga 2. Dan pada Januari nanti baru masuk putaran kedua, tegasnya. Lawan timnas Indonesia di Piala AFF 2022 melakukan manuver dengan menunjuk ex-jebolan Barcelona sebagai pelatih kepala. Ex-Barcelona tersebut adalah Josep Ferreira yang resmi ditetapkan menjadi nahkoda timnas Filipina. Kepastian ini diumumkan melalui akun media sosial timnas Filipina Kamis 8 Desember 2022. Selamat datang di Filipina, Coach Coco. Dengan pengalaman melatih lebih dari 1 dekade, mantan pelatih Akademi Barcelona, Josep Ferreira mengambil pekerjaan utama sebagai pelatih tim nasional Filipina, tulis Facebook The Ascals. Program sejuta bola Superco yang digagas oleh PT Kongguan Biskuit resmi diluncurkan, dan harapannya bisa mendukung pembinaan sepak bola usia muda di tanah air. Tak hanya itu, pihak penyelenggara juga menggandeng pemain timnas Indonesia Ronaldo Kuate. Bahkan pemain 17 tahun tersebut didapuk menjadi brand ambasador Kongguan Superco. Adanya Ronaldo Kuate dapat menjadi inspirasi bagi anak-anak Indonesia untuk meningkatkan kemampuan sepak bola, kata Public Relation Kongguan Group Cynthia Andri Hasan. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.